Kemarin, itu kan gua nonton Spider-Man ya, sama teman-teman gua. Nah, tapi ada satu hal di film itu yang bikin gua kepikiran. Bahkan sampai film itu selesai, gua tuh masih mikir gitu loh. Jadi, salah satu alur di filmnya, itu tentang si Spider-Man ini, itu gen laba-labanya itu tiba-tiba jadi overaktif gitu. Jadi dia bilang hormonnya, jadi hormonnya tuh jadi overaktif, dan ini tuh mengganggu dia awalnya. Terus apa solusinya? Jadi ceritanya, si Peter Parker itu datang ke Bruce Banner. Terus dia tuh basically tanya gitu loh, "Loh Bruce, kamu ini kan harusnya Hulk ya, tapi kok lu bisa jadi manusia? Apa yang lu lakuin supaya lu bisa menekan supaya Hulk ini nggak muncul?" gitu loh. Terus si Bruce itu nunjukin kayak alat di tangannya yang katanya bisa menekan mutasi genetiknya Bruce supaya dia itu nggak berubah jadi Hulk. Nah, ini yang bikin gue kepikiran. Kalian penasaran nggak? Kira-kira alat yang dibikin sama Bruce itu bisa nggak dibikin di dunia nyata? Jadi di dalam selnya Peter itu ada DNA manusia dan DNA laba-laba. Nah, DNA itu nanti akan dibaca jadi RNA. Ini proses namanya transcription. RNA itu nanti akan diubah jadi protein. Protein ini itu yang bikin Peter itu punya kekuatan super. Ya, ini tuh hormon laba-laba. Yang kalau di filmnya tuh naik turun itu loh. Peter tuh pingin nurunin hormon laba-laba ini. Gimana caranya? Peter tuh bilang kayak gini. No, but you're using target-specific short interfering RNA, right? Target Specific Short Interfering RNA atau siRNA. Ini tuh beneran ada ya. Jadi siRNA itu kayak semacam RNA kecil yang bisa nempel ke RNA untuk bikin RNA ini jadi rusak dan nggak bisa dijadiin protein. Nah, akhirnya proteinnya jadi nggak ada. Nah, kalian pikir sendiri ya, kalau kita bisa bikin siRNA yang khusus mentarget gen-gen laba-laba yang Peter punya, teknologi ini itu bisa nge-stop hormon laba-laba itu untuk diproduksi. By the way, teknologi ini tuh beneran ada ya. Ini tuh namanya RNA interference. Contohnya, ini obat bisa ngurangin kolesterol. Dia itu isinya siRNA. Cuman bedanya, dia itu tidak mentarget gen laba-laba. Dia mentarget gen kolesterol. Nah, tapi cara kerjanya tuh sama gitu. Kalau Peter itu pingin ngeblok gen laba-laba, kita pingin ngeblok gen kolesterol. Dan teknologi ini itu juga sekarang lagi diteliti untuk pengobatan kanker. Jadi sebenarnya gue cukup kaget ya. Soalnya di film Spider-Man ini, itu ternyata sainsnya cukup akurat dan masuk akal gitu loh. Tapi sayangnya, ada beberapa bagian itu yang salah. Dan ini cukup fatal ya menurut gue. Mungkin kalian merasa ini tuh cuma detail-detail kecil ya. Tapi waktu gue nonton, itu telinga gue kayak gatel banget gitu loh. Nah, yang pertama itu di adegan ini ya. Peter tuh bilang kalau dia bisa ngontrol gennya tuh nyala atau mati selama dia ngelakuin ini sebelum mRNA transcription. As long as you do it before the mRNA transcription. Nah, ini salah ya. Justru itu harus dilakuin setelah transcription. Ini cuma beda dikit aja ya, sebelum dan sesudah. Tapi itu gatel gue dengernya. Nah, terus ada adegan di atas kapal itu ya. Kan MJ sempat bilang ke Peter kalau apa yang dia lakuin ini cukup ekstrim. Soalnya dia ngubah DNA-nya Peter. Ini tuh salah ya. Kalian harus paham kalau teknologi ini itu nggak menyentuh DNA sama sekali. Kita cuma bermain di level RNA. DNA-nya itu nggak berubah. Dan itu juga salah satu alasan kenapa kok waktu Peter itu ngelepas inhibitornya, dia tuh bisa dapat kekuatannya kembali. Soalnya RNA interference itu tidak mengubah DNA. Jadi hasilnya tuh nggak permanen. Nah, jadi sebenarnya video ini mungkin agak nggak penting ya. Tapi gue sebagai orang yang mempelajari bidang ini, gue cuma pingin meluruskan aja.